Perkenalkan, nama saya Hasya Elsima Hersiandi Lapanga, berasal dari Universitas Pancasakti, Pendidikan Bahasa Inggris, dengan nomor NIM 188215663. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan sebagai tugas penilaian tengah semester. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Jadi sebelum kita masuk ke teori atau ke penjelasan, saya akan menjelaskan wawasan Nusantara itu tersebut. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara, di atasnya sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sampai situ saya akan menjelaskan tentang tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan, diantaranya: 1. Tujuan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dan mengamankan serta menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek dalam era yang kian mendunia. 2. Tujuan Nusantara ke dalam adalah menjadi persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional dan kebinekaan. Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara. Fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan negara tersendiri terbagi lagi menjadi 4 kategori, yaitu wawasan pertahanan dan keamanan nasional, wawasan kewilayahan Indonesia, wawasan pembangunan, dan konsep ketahanan nasional. Yang pertama itu, wawasan pertahanan dan keamanan nasional adalah mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia, yaitu mencakup tanah air serta segenap wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Indonesia. Yang kedua, pemahaman mengenai batas wilayah agar terhindar dari potensi sengketa dan negara lain. Yang ketiga, beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Yang keempat, pemegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan nasional. Yang keempat, itu ada asas wawasan Nusantara. Dan asas itu terbagi dari 5. Yang pertama itu asas kejujuran, berani berpikir dan bertingkah hanya yang sesuai dengan fakta, wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Asas solidaritas, bentuk kepedulian terhadap orang lain, adanya kesetiakawanan dan rasa penanggungan. Asas kesamaan tujuan, mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Asas kerjasama, seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan. Asas keadilan, kerjasama serta koordinasi dilaksanakan dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara, penerapan nyata wawasan Nusantara, yaitu implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air. 2. Implementasi di bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksud untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi.
kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Implementasi di bidang sosial, saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Sekian, terima kasih. Itu presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.